Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Maulidia, mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi, program studi D4 Akuntansi Manajerial. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Definisi pengaruh lingkungan terhadap perusahaan didefinisikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi organisasi dan kegiatan perusahaan. Lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Yang pertama, lingkungan umum, yaitu yang mempengaruhi semua organisasi yang ada di dalam masyarakat. Dan berikut faktor-faktor lingkungan umum yang mempengaruhi perusahaan. Di antaranya yang pertama politik, meliputi keadaan politik pada umumnya, tingkat pemusatan kekuatan politik, sifat organisasi politik, sistem partai, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum, meliputi pertimbangan hukum, sifat pada sistem hukum, aturan-aturan khusus, pembentukan dan pengawasan terhadap organisasi. Perekonomian, meliputi kepemilikan perusahaan baik pemerintah maupun swasta, sentralisasi atau desentralisasi, perencanaan, ekonomi, sistem perbankan, kebijaksanaan perpajakan, tingkat investasi dan sifat konsumsi. Yang keempat, kebudayaan, meliputi latar belakang sejarah, ideologi, nilai, dan norma-norma yang ada pada masyarakat. Yang kelima, pendidikan, meliputi tingkat buta huruf, spesialisasi dalam sistem pendidikan, dan tingkat keahlian khusus pada masyarakat. Yang keenam, sosiologi, meliputi struktur golongan, sifat dan perkembangan pada lembaga sosial dan peranan sosial di dalamnya. Yang ketujuh, demografi, meliputi sumber tenaga kerja yang tersedia dalam masyarakat, jumlah penyebarannya, tingkat umur dan jenis kelamin, serta urbanisasi sebagai salah satu sifat untuk mengembangkan masyarakat industri. Yang kedelapan, teknologi, meliputi tingkat perkembangan iptek dalam bidang manufaktur, peralatan dan fasilitas lain. Dan yang terakhir, sumber alam, meliputi sifat dan banyaknya tersedianya sumber-sumber alam tersebut, termasuk iklim dan lain-lain sebagainya. Sifat-sifat perusahaan seperti struktur, organisasi, dan tingkah lakunya dapat diketahui dengan melihat keadaan lingkungannya. Baik, yang kedua, ada lingkungan khusus. Lingkungan khusus merupakan sebuah perusahaan yang terdapat dalam suatu masyarakat yang kemungkinan tidak dipengaruhi secara langsung oleh faktor lingkungan umum. Dalam hal ini, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perusahaan secara langsung berasal dari lingkungan khusus yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan proses transformasi di dalam perusahaan. Baik, adapun faktor-faktor lingkungan khusus, di antaranya yang pertama penyedia, meliputi penyedia bahan mentah, alat-alat dan tenaga kerja. Kedua, langganan, tidak hanya konsumen tetapi pembeli baik yang membeli untuk dijual kembali maupun untuk keperluan sendiri. Yang ketiga, pesaing, meliputi perusahaan sejenis, perusahaan yang menghasilkan barang semacam atau sejenis yang sama-sama ingin mendapatkan uang kembali. Yang keempat, teknologi, meliputi perkembangan atau kemajuan pada proses produksi serta hasil yang dapat dicapai dalam proses produksi tersebut. Dan yang terakhir, sosiopolitik, meliputi peraturan pemerintah mengenai pengawasan terhadap industri, sikap masyarakat terhadap industri, serta hasil produksinya. Selanjutnya ada lingkungan nasional dan internasional. Selain beberapa faktor lingkungan tersebut, terdapat pembagian faktor-faktor lingkungan yang didasarkan pada batas-batas geografis di mana perusahaan bersangkutan tersebut berada. Nah, lingkungan nasional dan internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan nasional yang meliputi pemerintah, perekonomian, dan perpajakan, serta hukum. Yang kedua, lingkungan internasional berpengaruh ketika terdapat kegiatan ekspor maupun impor pada perusahaan multinasional. Semua perusahaan yang ada akan terkena pengaruh lingkungan nasional secara langsung, sedangkan pengaruh yang tidak langsung berasal dari lingkungan internasional.
Tetapi lingkungan internasional ini dapat juga memberikan pengaruh langsung kepada perusahaan, terutama perusahaan ekspor dan impor yang mengadakan kerjasama dengan perusahaan asing. Keadaan semacam ini dapat menciptakan kegiatan-kegiatan multinasional, transaksi-transaksi pembayaran internasional, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang menyangkut hubungan antar negara. Kan hubungan antara perusahaan dan pemerintah telah berkembang dari usaha-usaha untuk menggali dan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang ditujukan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang sehat. Hubungan ini menimbulkan berbagai macam kelompok kegiatan usaha dan akan berpengaruh terhadap sumber-sumber yang harus digunakan. Nah, pemerintah telah banyak membantu kegiatan usaha dalam berbagai bentuk, antara lain perlindungan terhadap kekayaan dan hak paten, serta pengadaan kontrak-kontrak. Di sini terdapat suatu dorongan yang membantu secara langsung pada masing-masing sektor dalam perekonomian. Bantuan tersebut akan meningkatkan kemakmuran secara umum. Selanjutnya, perhatian pemerintah terhadap kegiatan usaha. Yang pertama, bantuan di bidang transportasi. Peran pemerintah dalam sektor pengangkutan seperti kereta api, sektor angkatan udara seperti pesawat, sektor angkatan laut seperti pelni, dan angkutan darat seperti damri. Yang kedua, bantuan pada perusahaan kecil seperti bantuan finansial, bantuan pemberian kontrak, dan bantuan teknik dan manajemen. Dan yang terakhir, bantuan di bidang komunikasi seperti penggunaan satelit. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata di dalam pembuatan video. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.